kasih Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Satu hal yang mau belajar pada pagi hari ini adalah orang yang dipenuhi oleh kasih Allah, maka hidupnya akan rendah hati. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami boleh memahami firman ini, dan mampukan kami bukan hanya mendengar firman, tetapi juga diberikan kerelaan hati untuk mau melakukannya di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kami bersama sebagai saudara di dalam Tuhan, kami saling merendahkan hati satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami telah memberikan satu teladan yang baik kepada kami, hidup di dalam kerendahan hati, supaya melalui kerendahan hati itu, kehidupan orang lain dibangun dan dikuatkan, disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami firman Tuhan, dan mampukan kami melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam perenungan firman ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama membuka Alkitab kita. Kita mau belajar satu bagian firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 5 sampai dengan 6. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah mendapat, kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau yang ada di HP boleh membaca di HP atau di Alkitab masing-masing, atau juga boleh membaca di slide yang ada di depan yang sudah disiapkan. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan 6. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan. 1, 2, ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar, yang memperhatikan firman, dan yang melakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Kita mau belajar firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu rendah hati di hadapan sesama. Rendah hati terhadap sesama orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang rendah hati, maka seringkali yang menjadi pemikiran kita tentang rendah hati, seorang yang rendah hati itu adalah hal yang pertama, dia adalah orang yang murah senyum, begitu ya. Ketika ketemu orang dia senyum, dia begitu mudah sekali tersenyum. Atau dalam pikiran kita, orang yang rendah hati itu adalah orang yang ramah. Wah, dia mudah bergaul, dia gampang sekali untuk berkomunikasi dengan orang, atau dia bisa menyenangkan hati orang. Atau kita seringkali berpikir orang yang rendah hati itu adalah orang yang tidak suka marah, ya, orang yang tidak mudah marah, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang relatif yang diberikan oleh dunia tentang rendah hati berbicara tentang ekspresi yang nampak, yang keluar, yang bisa dilihat secara kasat mata, sesuatu yang nampak secara langsung. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa kadang ekspresi-ekspresi yang seperti itu sebenarnya bisa menjadi satu kamuflase untuk menutupi diri yang sebenarnya. Ada orang yang murah senyum, sangat mudah sekali tersenyum kepada banyak orang, tetapi sesungguhnya di dalam hati dia bisa menyimpan sesuatu yang tidak baik. Dia senyum kalau orang baik, kalau tidak baik dia tidak akan senyum, begitu kan? Atau orang yang ramah,
dan sebagainya. Ramah kalau ya kembali lagi, kalau dia diterima, kalau dia diakui, kalau dia dipuji oleh orang, atau dia mungkin bisa senang atau bisa bergaul dengan seseorang, maka dia ramah. Tapi kalau dia bertemu dengan orang yang mungkin dalam pandangannya tidak baik, atau sesuatu yang mungkin bertentangan dengan dia, maka mungkin tidak bisa bergaul dengan orang yang seperti itu. Atau tidak mudah marah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kemarahan itu adalah sesuatu yang merupakan ekspresi dari manusia secara umum. Dan kemarahan itu belum tentu tidak baik kalau kemarahan itu ditunjukkan di dalam saat yang tepat dan di dalam tujuan yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kerendahan hati, maka rendah hati itu erat kaitannya dengan ego, ya, dengan ego kita sebagai manusia. Maka orang yang rendah hati menurut Alkitab adalah orang yang dapat menaklukkan ego yang ada di dalam dirinya. Kalau seseorang itu sudah dapat mengalahkan egonya sendiri, maka dengan sendirinya orang itu akan menjadi orang yang rendah hati. Karena selama kita tidak dapat mengalahkan ego kita sendiri, maka selama itu juga kita tidak akan dapat menunjukkan kerendahan hati yang tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Karena sesungguhnya yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi rendah hati itu adalah ego. Ego yang ada di dalam diri masing-masing kita. Karena itu mari kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini, berbicara tentang kerendahan hati di dalam cara berpikir Alkitab yang mau ditunjukkan kepada kita. Kenapa? Karena ini merupakan satu ciri dan satu karakter hidup orang percaya yang penting di dalam kehidupan sebuah persekutuan. Karena Alkitab menunjukkan kepada kita dengan begitu jelas sekali bahwa Allah menginginkan setiap anak-anaknya hidup di dalam kerendahan hati seorang dengan yang lain. Maka Alkitab dengan jelas sekali mengatakan dalam ayat kelima bagian B bahwa apa? Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang tinggi hati. Allah menentang orang yang egonya terlalu tinggi, tidak dapat merendahkan diri. Tapi dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang rendah. Nah, karena itu mari kita belajar bersama dari bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang ditunjukkan oleh Alkitab kepada kita tentang orang yang rendah hati, seorang yang memiliki karakteristik yang rendah hati di tengah-tengah persekutuan, di dalam persekutuan. Untuk ini mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama kembali. 1, 2, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat yang kedua ini Paulus memulai perikop ini dengan mengatakan, karena di dalam Kristus ada nasihat. Kata ini menjadi pembuka dan sekaligus menjadi kesimpulan dari atau kata kunci dari pasal yang kedua ini. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam persekutuan orang percaya di mana satu dengan yang lainnya hidup di dalam kerendahan hati, itu ditandai dengan adanya hidup saling memberi nasihat dan menerima nasihat. Artinya bahwa
di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita perlu membangun kehidupan persekutuan itu di atas dasar nasihat. Kalau kita bicara tentang nasihat dalam bagian itu adalah firman Tuhan. Membangun kehidupan kita bersama di atas dasar firman Tuhan. Maka pondasi kehidupan gereja, kehidupan sebuah persekutuan yang sehat, itu adalah di mana di dalamnya ada firman yang diberitakan, yang diajarkan untuk menjadi dasar dalam kehidupan bersama sebagai orang percaya untuk saling menasihati satu dengan yang lainnya. Sehingga di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang memberi nasihat, tetapi ada juga yang menerima nasihat. Ada saatnya kita akan memberikan nasihat, menasihati orang supaya itu membangun kehidupan orang yang percaya dan membangun kehidupan persekutuan. Tetapi ada saatnya juga kita perlu membuka diri kita dengan rendah hati menerima nasihat-nasihat yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui saudara-saudara kita seiman yang ada di dalam persekutuan di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu kehidupan yang baik, kehidupan gereja yang sehat adalah kehidupan gereja di mana di dalamnya orang-orang percaya itu adalah mereka yang dengan rela, dengan sukacita menerima setiap teguran, nasihat, dan dorongan peneguhan yang diberikan oleh Allah melalui firman Tuhan, di mana seorang dengan yang lain membangun dirinya di atas dasar firman Tuhan dan kemudian saling meneguhkan satu dengan yang lainnya di dalam firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita memang dipercayakan oleh Tuhan untuk menasihati orang. Tapi kita juga perlu belajar untuk menerima nasihat. Karena di dalam karakteristik kita sebagai manusia, yang di dalamnya kita berperan dengan ego kita masing-masing, seringkali kita lebih suka menasihati orang, tetapi susah untuk dinasihati. Betul? Kita senang menasihati orang, mengingatkan orang, memberikan masukan kepada orang. Tapi kalau kita yang dinasihati, kita seringkali berpikir, oh saya sudah tahu, saya sudah mengerti, saya bisa, gak usah lagi menasihati, saya sudah tahu semuanya. Itu bukan kehidupan persekutuan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai saudara di dalam Tuhan. Karena kehidupan yang baik, kehidupan gereja yang benar, kehidupan gereja yang bertumbuh adalah kehidupan gereja yang dibangun di atas dasar saling, bukan satu arah, tapi saling. Sebagai hamba Tuhan, kami memberikan masukan, dorongan kepada jemaat untuk bertumbuh di dalam firman. Tapi ada saatnya juga nasihat itu diberikan oleh jemaat ketika melihat ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada kami sebagai hamba Tuhan. Itu namanya saling, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga dalam hal ini kita perlu belajar untuk membuka hati kita, merendahkan diri kita untuk saling mendengar satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak hanya mau didengar, tapi kita juga mau mendengar. Inilah kehidupan yang Tuhan mau kita kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai gereja, di dalamnya penuh dengan orang yang belajar untuk rendah hati satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang nasihat, ketika kita dalam sebuah persekutuan, contoh misalnya ketika kita di dalam mengambil satu keputusan, di dalam rapat atau di dalam satu pertemuan, maka ketika di dalam pertemuan itu diputuskan sesuatu komitmen bersama, keputusan bersama, maka di dalamnya perlu ada kerendahan hati dari masing-masing kita untuk menerima apa yang menjadi keputusan di dalam rapat. Sehingga nasihat atau usul siapa yang diterima itu harus dengan sukacita dilakukan bersama-sama. Karena seringkali di dalam persekutuan itu adalah ketika usul kita tidak diterima, kita mungkin berkata, oke, saya terima, saya ikuti apa yang menjadi keputusan di dalam rapat tersebut. Tetapi silakan kamu lakukan, saya tidak mau ikut campur di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan kerendahan hati
di dalam sebuah persekutuan. Karena itu kita perlu belajar. Entah pendapat atau pandangan siapa yang diterima, dan kalau itu sudah menjadi keputusan bersama, maka kita harus dengan sukacita, dengan rendah hati melakukan dan ambil bagian di dalam apapun yang diputuskan di dalam rapat tersebut. Sehingga bukan saya yang mau didengar, tapi belajar untuk mendengar apa yang disampaikan oleh saudara-saudara yang lain. Sehingga kita tidak bisa hanya sekedar membuka mulut, tetapi menutup telinga kita terhadap pandangan orang atau pendapat dari orang. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Karena di dalam Kristus ada nasihat, maka bangunlah dirimu di dalam saling menasehati satu dengan yang lainnya. Bangunlah dirimu di dalam saling meneguhkan seorang terhadap yang lain. Karena disitulah akan terjadi pertumbuhan dan kekuatan dan pembangunan yang besar di dalam gereja, dalam sebuah persekutuan. Karena gereja bagaimanapun kuatnya, kalau di dalamnya orang-orang tidak mau saling mendengar dan saling menasihati, maka bagaimanapun apapun yang dilakukan di dalam persekutuan itu ibarat menjaring angin, kata pengkhotbah. Kita jaring angin tetapi tidak dapat apa-apa. Kita berusaha menangkap sesuatu tetapi kita tidak mencapai apa-apa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar sebagai saudara di dalam Tuhan, merendahkan hati kita dengan hidup saling menasehati. Yang pertama. Yang kedua, mari kita membaca di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Di sini ada satu kata yang diulangi 2 kali oleh Rasul Paulus dalam teks firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan dalam ayat 3a, di sana dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Lalu kemudian dalam ayat 4 dikatakan juga, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, persekutuan yang di dalamnya dikuatkan atau dipenuhi dengan orang-orang yang rendah hati adalah mereka yang belajar untuk peduli memperhatikan kebutuhan bersama. Jadi di dalam persekutuan ini, yang persekutuan orang yang rendah hati, itu tidak boleh ada kepentingan diri sendiri di situ. Tidak boleh ada aku dan aku di sana. Tetapi kita, kalian semua, kita semua. Ini adalah satu hal yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan bahwa jangan sampai ada di antara kita orang yang hanya peduli kepada diri sendiri, yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi tidak peduli dan memperhatikan apa yang menjadi kepentingan orang lain di dalam persekutuan tersebut. Maka penting sekali untuk belajar melihat dengan terbuka apa yang ada di sekitar kita. Jadi belajar untuk tidak berfokus kepada diri kita, tapi belajar untuk melihat kepada persekutuan. Satu contoh yang simpel saya angkat bagi kita. Mungkin dengan diri kita sendiri kita bisa melakukan sesuatu, tetapi itu hanya untuk kepentingan kita, membangun diri kita sendiri. Tetapi perlu juga, walaupun saya bisa, tetapi saya perlu ada di tengah-tengah persekutuan supaya kehadiran saya, apa yang saya bisa, itu membangun kehidupan bersama di dalam persekutuan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan berbicara tentang mencari kepentingan bersama. Dalam hal ini kita bukan berorientasi kepada kebutuhan saya atau kemampuan saya atau keperluan saya, tetapi kita sedang berbicara dan belajar untuk saling memenuhi supaya kita dapat membangun dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita bersama
di dalam persekutuan tersebut. Saya baca firman sendiri bisa. Saya bisa belajar firman Tuhan sendiri. Tetapi adalah lebih baik kalau saya belajar bersama-sama di tengah-tengah persekutuan. Karena dengan cara itu, saya bisa memperkaya orang lain di dalam sharing firman Tuhan, tetapi sharing dari orang lain dalam perenungan firman itu juga bisa memperkaya kehidupan saya. Karena itu kenapa di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 dinasihati supaya kita jangan meninggalkan persekutuan, supaya kita jangan sampai melalaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena di dalamnya ada satu kepentingan bersama yang perlu kita bangun, yang perlu kita perjuangkan bersama. Benar, kalau dengan diri kita sendiri kita juga bisa belajar firman Tuhan sendiri, membangun diri kita sendiri. Kita juga bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Tetapi Alkitab dan kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita di dalam Alkitab, Tuhan tidak menginginkan kita hanya peduli kepada diri kita sendiri, hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu belajar untuk membangun, mengajar, saling mengajar di dalam persekutuan dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Maka di dalam Yakobus dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kata saling, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kepentinganku itu adalah perlu, itu sangat penting dalam hidupku. Tapi kepentingan bersama harus diletakkan di atas dasar kepentinganku. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada di dalam sebuah persekutuan, orang hanya peduli kepada diri sendiri dan tidak